Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk semua jemaat SIB Indah Permai. Kita gembira dapat bertemu sekali lagi dalam persekutuan ataupun ibadah kita pada minggu ini. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai acara kita. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Sehingga pada pagi hari ini juga Tuhan kami dapat bersekutu sekali lagi, biarpun di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami, namun kami percaya berkat Tuhan tetap dicurahkan bagi kami dimanapun kami berada. Sertai kami Tuhan daripada awal sehingga selesai acara kami pada pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami laksanakan dapat memberkati kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seterusnya jemaat kita melafazkan bersama-sama pengakuan iman Kristen ataupun pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Mari kita lafazkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk pengacara ataupun untuk pengendali kebaktian kita pada minggu yang akan datang, Jumat ini yang kita akan adakan hanya melalui rekaman audio. 29 hari bulan Mei kita akan dilayani oleh Deacon Ganing, manakala pada hari Ahad 31 hari bulan Mei sekali lagi kita akan dilayani oleh Pastor Dr. Tony sendiri. Baik, untuk pemberian kasih, janji iman, dan segala sesuatu sumbangan kita kepada gereja, kita teruskan seperti biasa. Pemberian melalui online, interbank transfer dan sebagainya, kita lakukan seperti biasa, dan ada akun gereja yang tertera seperti di bawah. Sila lihat, ataupun dalam buletin yang kita ada, kita boleh rujuk bersama. Dan bagi yang tidak dapat berbuat demikian, sekali lagi, kita boleh mengumpul ataupun mengasingkan persembahan kita, dan kita boleh bawa ke gereja setelah PKPB ditarik kembali. Terima kasih untuk perhatian saudara. Selamat beribadah. Shalom seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita ambil kesempatan ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya mengajak kita yang berkesempatan untuk berdiri, kita berdiri bersama-sama, mari kita muliakan Tuhan kita. Karena Dia Tuhan Allah yang baik, dahulu, kini, dan selamanya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam belatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Tuhan kita baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam belatarannya
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selama, bahwasanya tuh selama, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Amin. Benar bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita terus fokus kepada Tuhan lewat pujian sembah ini. Mari kita minta Tuhan agar Tuhan memakai hidup kita, jadikan hidup kita sesuai dengan Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Lord. Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kita bertemu sekali lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin terus membawa saudara melihat dalam satu tajuk khotbah pagi hari ini, yaitu Roh Kudus, kepimpinan dan pembangunan rumah Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan dari kitab Zakaria bab yang keempat. Zakaria bab yang keempat, bunyi firman Tuhan, "Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bahagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bahagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku, kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubbabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubbabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubbabel. Yang 7 ini ialah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya baru
selesai membaca seluruh bab dari kitab Zakaria bab yang keempat. Kitab Zakaria dari bab 1 sampai bab yang ke-6 menceritakan bagaimana setelah umat Israel kembali dari pembuangan dari Babel, umat Tuhan disuruh untuk membangun semula rumah Tuhan yang di dalam reruntuhan. Dan Nabi Zakaria diberi beberapa penglihatan. Mungkin ada 6 atau 7 penglihatan di dalam 6 bab yang pertama kitab Zakaria. Bahkan saudara, kalau kita mau belajar tentang pembangunan rumah Tuhan atau pembangunan semula baik suci Allah di kota Yerusalem, lebih kurang tahun 520 sebelum Masehi, dan mereka mengambil masa mungkin 5 tahun sehingga selesailah pembangunan baik suci pada tahun 515 sebelum Masehi. Kita harus membaca bukan hanya dari kitab Zakaria tetapi dari kitab Hagai, sebab Nabi Hagai bersama Nabi Zakaria mereka bernubuat seiringan, yaitu kedua nabi ini bernubuat. Mereka mendorong kepimpinan umat Tuhan di kota Yerusalem untuk memulakan pekerjaan membangun rumah Tuhan di kota Yerusalem. Saudara, saya mau kongsikan beberapa prinsip khususnya tentang Roh Kudus, tentang kepimpinan umat Tuhan, bagaimana umat Tuhan bila dipimpin oleh mereka yang dilantik Tuhan, yang diurapi Tuhan, mereka dapat menggerakkan umat Tuhan keseluruhannya untuk membangun semula baik suci di kota Yerusalem. Saudara, saya mau jelaskan sedikit tentang penglihatan ini. Sebenarnya pokok utama atau tema utama penglihatan dalam Zakaria bab 4 adalah Zakaria melihat sebuah kandil emas atau kakidian. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah menorah. Zakaria melihat menorah. Di sebelah kiri kanan menorah ini terdapat 2 pohon zaitun. Satu pohon zaitun sebelah kiri dan pohon zaitun yang lain di sebelah kanan kaki dian ini, dan ada dahan atau cabang-cabang pohon zaitun ini mengalirkan minyak zaitun ke dalam ke-7 corot menorah ini. Kaki dian ini adalah mengandungi 7 pelita, dan 7 cabang atau corot ini diisi dengan minyak yang dari kedua pohon zaitun ini. Ini merupakan penglihatan utama di dalam Zakaria bab yang keempat. Saudara, mungkin pertama-tama saya boleh katakan ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mau membangun rumah Tuhan dalam konteks perjanjian baru, rumah Tuhan dalam perjanjian lama mungkin sebuah bangunan secara fisikal, tetapi dalam konteks perjanjian baru, rumah Tuhan adalah jemaat Tuhan, the church. Orang yang percaya Yesus. Bagaimana kita membangun umat Tuhan atau gereja Tuhan pada akhir zaman? Yang pertama, Roh Kudus memainkan peranan utama dalam membangun atau meneguhkan iman orang percaya, sehingga mereka dapat bergerak dan melayani Tuhan. Segenap seluruh umat Tuhan itu adalah penyertaan atau kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah umatnya. Dalam Hagai bab yang kedua ayat yang ke-6 mengatakan, ini Nabi Hagai yang bernubuat. Umat Israel waktu itu dalam keadaan ketakutan. Bahkan dalam Alkitab, saudara, kalau kalimat janganlah takut
menurut ahli sarjana, terdapat dalam seluruh Alkitab kalau kalimat jangan takut, do not fear or fear not, sebanyak 365 kali. Ada kalimat firman Tuhan janganlah takut diulangi di dalam seluruh Alkitab kita sebanyak 365 hari. Maksudnya sekali untuk setiap hari sepanjang tahun. Maksudnya saudara, sebagai umat manusia, dalam keberadaan kita sebagai manusia yang kita memiliki tubuh yang fana ini, sering kita merasakan ketakutan. Bahkan ada orang yang mungkin dibelenggukan atau diikat dengan perasaan takut. Itulah firman Tuhan. Seringkali bila firman Tuhan datang kepada umatnya, Tuhan akan mengatakan, memberi semangat, memberi dorongan supaya umat Tuhan jangan takut. Dan Hagai mengatakan ini, Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Hagai bab 6, bab 2 ayat yang ke-6. Saudara, Roh Kudus berperanan memberi semangat yang baru, memulihkan semangat umatnya, khususnya pertama-tama kepada para pemimpin Zerubbabel, wali Yehuda, dan juga Yoshua, imam besar yang memimpin umat Tuhan pada pasca pembuangan, lebih kurang pada tahun 520 sebelum Masehi. Yang kedua saudara, dalam Zakaria 4 ayat 6, firman Tuhan yang datang kepada Zakaria untuk disampaikan kepada Zerubbabel adalah seperti ini. Seperti lagu yang kita sudah biasa mungkin dari sekolah minggu sampai kita dewasa. Dalam slide kamu saya hanya petik, bukan gagah, bukan perkasa, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Dalam penterjemahan bahasa Indonesia di sini mengatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, pekerjaan umat Tuhan dalam membangun rumah Tuhan hanya akan berjaya jika disertai dengan kuasa Roh Tuhan. Kadang-kadang dalam kita memimpin atau melakukan pelayanan-pelayanan di gereja, kadang-kadang ada unsur-unsur duniawi yang boleh masuk. Kadang-kadang ada kaedah manusia, ada hikmat manusiawi, bukan hikmat dari Allah. Itulah sebabnya Zerubbabel diberi peringatan bahwa bukan gagah, bukan perkasa, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Saudara, senang sekali kita hanya mengatakan dari bibir tentang Roh Kudus. Kalau doktrin Roh Kudus pun mungkin kalau kita masuk mana-mana perpustakaan di seminari atau sekolah teologi, kalau tentang Roh Kudus mungkin satu almari pun itu buku terlalu banyak. Tetapi bagaimana dengan pengalaman kita? Bagaimana dengan pengenalan kita akan Roh Tuhan? Adakah kita sudah dipenuhi dengan Roh-Nya? Not lip service, bukan hanya pengakuan kita dari bibir, kita percaya Roh Kudus, tetapi kita sungguh-sungguh mengalami kuasa-Nya. Itulah kunci utama, saudara. Bermula dari kepimpinan pemimpin Zerubbabel, Yoshua, tetapi seluruh umat Yehuda, setiap anggota gereja harus mengalami pencurahan Roh itu.
Sebab tanpa roh kita tidak dapat membangunkan atau menjalankan apa-apa pelayanan di rumah Tuhan. Saudara yang seterusnya, kalau kita lihat penglihatan Zakaria di dalam bab yang keempat yang saya ceritakan tadi, kedua pohon zaitun itu memainkan peranan yang utama untuk membangun rumah Tuhan. Kandil emas itu atau menorah itu melambangkan umat Tuhan. Pelita, kaki dian itu, menorah itu melambangkan gereja Tuhan. Dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat Tuhan Yesus berjalan-jalan di tengah-tengah 7 kaki dian, 7 menorah. Setiap menorah itu melambangkan sebuah gereja lokal di setiap kota di Asia Kecil. Dan dalam penglihatan Zakaria, kedua pohon zaitun ini melambangkan kedua pemimpin utama, Zerubabel dan Yosua. Dan minyak zaitun dari dahan atau cabang pohon zaitun ini, minyak zaitun dari pemimpin-pemimpin ini yang mengalir supaya memberi minyak ke dalam corot kaki dian itu, supaya apabila dinyalakan, kaki dian itu memberi cahaya. Pelita itu dapat dinyalakan dan memberi terang atau cahaya. Saudara, pembangunan rumah Tuhan bermula dengan adanya pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan. Kadang-kadang kita boleh mengambil prinsip ini dengan tidak begitu serius. Kadang-kadang waktu dalam pemilihan pemimpin misalnya, kadang-kadang sebab tidak ada orang mau ambil jawatan itu, sudah beberapa kali saya sendiri mempengurusikan mesyuarat di peringkat kawasan atau di peringkat sidang lokal. Dan kadang-kadang bila betul-betul tidak ada orang mau jadi setiausaha atau bendahari atau mana-mana jawatan, biasanya cerita-cerita di kalangan calon-calon pemimpin adalah begini: kamulah itu, kamu pergilah itu, kamu ambillah itu jawatan. Saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat adalah mereka yang diurapi. Kriteria utama seorang deacon pelayan dalam Kisah Para Rasul adalah deacon itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Beberapa kali disebut dalam Kisah Para Rasul, bila rasul-rasul memilih pelayan-pelayan, deacon-deacon membantu mereka, gereja semakin bertambah ramai bilangan anggota. Kriteria utama adalah deacon itu, pelayan itu dipenuhi Roh Kudus. Memang dipenuhi hikmat, dipenuhi kasih karunia, tetapi kriteria utama adalah mereka harus diurapi. Kedua pohon zaitun ini dalam bab 4 ayat 14 kitab Zakaria, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa mereka ini adalah orang yang diurapi Tuhan, yang berdiri dekat Tuhan semesta alam. Apakah maksudnya kedua pemimpin utama ini berdiri dekat Tuhan semesta alam? Maksudnya pemimpin harus ada hubungan yang amat akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau pemimpin rohani ini tidak mendengar suara Tuhan, bagaimana mungkin memimpin dan menggembalakan dan membawa jemaah yang lain untuk melayani bersama? Mereka ini berdiri dekat Tuhan semesta alam. Mereka ini disebut sebagai orang yang diurapi Tuhan. Saudara, ini bukan option, bukan boleh, ataupun kalau tidak ada pun
biarlah ini merupakan satu keharusan, satu kewajiban bahwa pemimpin harus diurapi Tuhan, bukan lip service tentang Roh Kudus, tetapi sesungguhnya mengalami kuasa itu dan dapat membawa orang lain mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka secara pribadi dan hidup berjemaah sebagai gereja Tuhan. Saudara yang seterusnya, dalam membangun gereja Tuhan dan apalagi yang memegang kepimpinan, pasti menghadapi halangan, hindaran, dan ada pihak-pihak tertentu membantah. Dan Zakaria dalam penglihatannya, firman Tuhan datang kepada Zerubabel mengatakan, siapakah kamu ini gunung yang besar? Oh saudara, masalah yang dihadapi oleh gereja bukan kecil. Masalah yang dihadapi oleh pemimpin gereja bukan kecil. Firman Tuhan mengatakan ini merupakan gunung yang besar. Tetapi di hadapan Zerubabel, gunung yang besar akan menjadi tanah yang rata. Maksudnya dengan kuasa Roh Kudus, Zerubabel dapat meratakan gunung yang besar itu menjadi tanah yang rata, supaya jalan itu diratakan bagi umat Tuhan. Umat Tuhan terus maju tanpa dihindari atau dihalang oleh masalah yang disebut sebagai gunung yang besar. Saudara, dalam konteks gereja kita, kalau situasi PKP ini pun cukup mencabar, namun dengan pimpinan Tuhan, melalui kepimpinan yang diurapi Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan menjadikan gunung-gunung yang besar yang kita hadapi menjadi tanah rata. Tuhan akan memberi kita kemenangan. We will know, we will have the wisdom to navigate bagaimana kita harus beribadat dan melayani Tuhan pasca COVID-19 ini. Saudara yang seterusnya, respon Zerubabel dalam penglihatan Zakaria, saudara, ada satu batu yang kelihatan di tangan Zerubabel, batu utama. Mungkin itu adalah batu penjuru. Biasanya bila orang membangun sebuah rumah atau bangunan, mereka bila mencari tapak, mereka akan mencari tempat yang paling kokoh, paling kuat. Biasanya ada batu penjuru. Kalau kita lihat bait suci di Bukit Sion di Yerusalem pun, sekarang kononnya ada satu batu penjuru, tapi bukan bait suci. Sekarang ada disebut dalam bahasa Inggris Dome of the Rock di kota Yerusalem di Bukit Sion. Saya cuma coba jelaskan bahawa mungkin Zerubabel sebagai pembangun rumah Tuhan, Tuhan beri dia satu penglihatan. Ada satu batu dan dia berseru kepadanya. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, bagus. Kadang-kadang saya tertawa sedikit bila baca terjemahan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, sebab bahasa Ibrani dia agak lain. Dan saya dah sediakan slide juga dalam bahasa Ibraninya. Ken and Nun, sebutan dia adalah Ken. Perkataan Ibrani ini membawa maksud mungkin lebih baik, lebih tepat adalah grace and favor dalam bahasa Inggris. Rahmat Tuhan, kasih karunia. Zerubabel dia menyeru kepada batu itu favor, grace unto it.
kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memungkinkan umat Israel kembali dari pembuangan. Kasih karunia yang memungkinkan umat Tuhan dipimpin Zerubabel untuk membangun semula bait suci sehingga selesai. Saudara, dalam semua pelayanan-pelayanan yang kita lakukan bagi Tuhan adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan atau hikmat kita secara pribadi, tetapi rahmat Tuhan, kasih karunia yang memampukan kita, yang memberi kita hikmat bagaimana menjalankan tugas pelayanan kita supaya menghasilkan buah, bahkan buah yang banyak demi kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kepimpinan atau pemimpin gereja adalah mereka yang sudah mengecapi kasih karunia yang dari Tuhan. Dalam Yohanes 1, dalam prolog mengatakan, dari kasih karunia Yesus Kristus, dari kepenuhan Yesus Kristus, kita telah menerima kasih karunia lepas kasih karunia. Wah, saudara, grace upon grace, or grace on top of grace. Ini yang kepimpinan yang kita harapkan. Yang ada memimpin kita di tengah-tengah umatnya adalah mereka yang sudah mengecapi kasih karunia Tuhan. Saudara, dalam penglihatan Zakaria ini juga firman Tuhan mengatakan kepada Zerubabel, tanganmu yang meletakkan dasar rumah ini, tanganmu juga akan menyelesaikannya. Maksudnya, saudara, pekerjaan Tuhan mesti mencapai penyelesaiannya. Kalau dalam pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan, banyak pelayanan atau proyek atau apa-apa yang kita buat kepada Tuhan, ada yang terkendala separuh jalan. Ada proyek yang terpenggalai atau terberhenti karena masalah-masalah tertentu sehingga tidak selesai. Adalah amat penting, saudara. Jangan kita hanya tahu memulakan sesuatu, tetapi kita harus menyempurnakannya atau menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tanganmu yang meletakkan dasar rumah ini, tanganmu juga akan menyelesaikannya. Saudara, adalah amat penting. Mungkin kalau saya dapat memberi sedikit kesaksian, kalau saya sebagai pelajar, karena sudah lebih 10 tahun saya belajar menuntut di peringkat university. Kalau sebagai pelajar university pun, tugasan, makalah, deadline, tarik penyerahan makalah, peperiksaan hujung tahun, hampir setiap paper, course, kursus ada final exams. Dan saudara, saya dapat bersaksi dengan saudara, dalam 2 tahun saya mengambil sarjana muda dalam teologi di Auckland University. Dalam 2 tahun itu saya menyelesaikan 24 makalah. Dan saya juga mengambil Ibrani dan Yunani. Dan saya boleh katakan, dalam 2 tahun itu sememangnya kasih karunia, tidak pernah saya satu hari lewat menyerahkan makalah yang dituntut oleh pensyarah. Dan saya dapat menyelesaikan tugas itu sebab saya anggap pembelajaran itu sebagai suatu pelayanan atau penyembahan kepada Tuhan. Sebab saya sedang belajar firman Tuhan, saya sedang belajar diperlengkapi. Cuma saya lihat juga ada rakan-rakan ini, kalau di New Zealand, sebab mungkin itu negara mereka, ada orang putih, ini mungkin teman di University di Otago, tahun yang sama memulakan kedoktoran, dan saya diberi beasiswa
temponya 3 tahun. Dan saya tidak tahu, ini memang kasih karunia Tuhan. Sebab genap 3 tahun saya selesai tesis dan diserahkan kepada pihak university, dan kawan saya yang masuk hari yang sama, 8 tahun kemudian saya pergi di New Zealand melawat anak saya. Dia belum selesai tesis doktor dia setelah 8 tahun. Tapi saya dengar dia sudah selesai lah sekarang. Itu cerita mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Saudara, marilah dalam apapun pelayanan, sama ada dalam studi kita, dalam tugas kita, kita buat yang terbaik sehingga menjadi sempurna atau mencapai penyelesaiannya. Jangan separuh jalan. Pembangunan rumah Tuhan itu siap. Sebab Zerubbabel selaku pemimpin, dia mempunyai tekad, apa yang dia mulakan, dia akan selesaikan. Saudara, yang seterusnya ada 2 poin lagi. Dalam penglihatan ini juga, dia lihat batu ini. Kalau kita baca Zakaria yang ketiga, di hadapan Yosua, batu ini ukirannya ada 7 dimensi. 7 faceted stone. Tidak tahu adakah ini batu permata diamond yang ada 7. Dan di sini mengatakan batu yang diukir macam ada 7 dimensi ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Batu ini diberi kepada Zerubbabel. Apakah maksudnya mata Tuhan yang diberikan kepada Zerubbabel? Mata Tuhan ini menjelajah seluruh bumi. Saya katakan ini, saudara, dalam dunia kita sekarang, saudara, we live in a globalized world. Kita hidup dalam dunia global. Kalau tentang COVID-19 pun memang global lah itu. Mungkin hanya beberapa negara yang tidak terkesan dengan wabak penyakit ini. Hampir seluruh dunia. Dan sejak kemunculan internet dan komputer, dunia ini menjadi satu tempat, atau they call it a global village. Dipersatukan oleh internet. Apa yang berlaku di Amerika terus kita dapat lihat dalam handphone atau dalam television. Maksudnya, saya beri contoh, saudara. Pengaruh-pengaruh sama ada baik dan buruk. Kalau dari New York, besok lusa sampai di Singapura sudah. Besok lusa sampai di Sabah, Kota Kinabalu. Sebelum saya pergi di Singapura tahun 2008, ada beberapa jemaah, ada yang send dengan saya YouTube tentang satu mega church di Singapura yang istri gembala ini dia menari. Ada satu YouTube dia menari. Saya bilang, waktu itu saya tidak tahu dia istri pastor. Hanya jemaah itu dia beritahu, pastor, kamu coba tengok ini YouTube, kamu beri saya pandangan, bolehkah orang Kristen menari seperti itu. Waktu itu saya pastor di Likas. Sebelum saya tahu tentang mega church di Singapura, mungkin tahun 2006, 2007, saya masih gembala di SIB Likas. Dan saya membuka tayangan itu, dan tidak sampai 1 menit, saya rasa tidak bagus ini. Menari-nari, kalau tarian rohani tidak salah lah itu. Tetapi memang mungkin dia sangat miskin sebab kurang pakaian dalam tarian itu. Dan saya terus menjawab kepada jemaah yang hantar itu YouTube. Saya katakan, jemaah Kristen ini tidak diperbolehkan menari seperti itu. Baru dia kemudian dia balas, ini istri pastor, baru saya kenal orang yang menari itu. Saudara, kenapa saya kongsikan ini, saudara? Sebab apa yang mereka lakukan di sebuah mega church di Singapura sudah pengaruhi beberapa gereja SIB. Ada satu buah gereja SIB, waktu saya ketua kawasan, pernah bertanya dengan saya, pastor, untuk acara PMM, bolehkah kita buat ini pertandingan Ratu Cantik? Kenapa, saudara? Sebab mega church ini untuk aktiviti PMM mereka buat beauty contest. Mereka buat
pertandingan Ratu Cantik di kalangan jemaah, dapat hadiah lah siapa yang paling cantik. Dari US, Singapura, sampai Kota Kinabalu, sampai SIB. Saudara, maksudnya di sini adalah kalau kita mau melayani secara efektif, kita perlu memiliki visi Tuhan. Kita perlu tahu tren-tren global apa yang sedang berlaku di seluruh dunia untuk menggembalakan jemaah, memberi mereka tuntunan yang baik, nasihat yang baik, membezakan yang baik dan yang buruk. Yang baik kita terima, yang tidak baik kita tolak, supaya tidak menjejaskan kerohanian kita. Saudara, batu yang bermata tujuh ini melambangkan pemimpin-pemimpin yang memiliki global vision, yang tahu memimpin gereja supaya gereja Tuhan memberi impak kepada dunia masa ini. Saudara, slide yang terakhir, di mana jawaban beberapa kali diulangi dalam Zakaria 4. Nampaknya nabi ini macam tidak begitu tahu. Beberapa kali malaikat beritahu kepada Nabi Zakaria, "Tidak tahukah kamu?" "Tidak, tuanku," dia bilang. Jadi jangan kamu ketawakan itu nabi. Kalau saya sebagai pastor pun banyak hal yang saya tidak tahu. Sudah mungkin 10 kali saya sudah baca kitab Keluaran. Baru-baru ini saya menyelidik kitab Keluaran. Banyak lagi rahasia firman Tuhan, banyak lagi saya tidak tahu. Bila saya mengkaji dengan menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, banyak lagi rahasia firman Tuhan. Asalkan kita memiliki kerendahan hati, Tuhan dapat menambah pengetahuan dan ilmu. Seperti kedua pemimpin ini, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka diurapi Tuhan, dan urapan itu, minyak zaitun itu seolah-olah dialirkan kepada kaki dian itu, menorah itu, memberi cahaya, memberi semangat, memberi visi kepada gereja Tuhan, supaya jemaat Tuhan menjadi terang dunia seperti kaki dian yang menerangi bait suci, yang memberi terang kepada dunia ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan adalah ini, saudara. Minggu depan, gereja dunia, gereja umum dunia, gereja Injili merayakan perayaan Pentakosta. Pada 31 Mei adalah genap 7 minggu dari Sabat Paskah, 7 minggu yang lalu. Minggu depan kita akan merayakan Pentakosta. Dan Pentakosta yang pertama sejak Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga adalah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Umat Tuhan 2000 tahun yang lalu mengalami pencurahan Roh Kudus. Marilah saudara, biarlah Roh Kudus menjamah kita hari ini, supaya kita bersama umat Tuhan yang lain, dengan panggilan dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus untuk melayani Tuhan pada akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa firman Tuhan senantiasa menjadi peringatan atau dorongan bagi kami ya Tuhan. Sesungguhnya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, dalam hati kami ya Bapa. Bagi kami yang tidak merasakan kepenuhan Roh, biarlah hari ini, saat ini ya Bapa, jamah hati kami, penuhi kami ya Bapa dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami bangkit seperti Zerubabel dan Yosua imam besar zaman dahulu kala,
kami juga akan bangkit melayani Engkau, bersinar bagi nama Tuhan Yesus, memberi impak kepada dunia ini ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga terus mau berdoa ya Bapa, supaya biarlah kiranya Tuhan mencurahkan rahmat-Mu, kami dapat berbakti di gedung gereja seperti kebiasaan-kebiasaan sebelum PKP ya Tuhan. Bukalah jalan bagi kami, biarlah apapun gunung yang besar menjadi tanah yang rata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa seperti mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan jemaat bersama dalam ibadah kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pastor Dr. Tony yang sudah membawa kita dengan firman Tuhan. Pastinya semua jemaat sudah diberkati bersama. Sekali lagi peringatan untuk semua, stay at home, stay safe, stay healthy. Kurangkan pergerakan di luar kalau tidak ada keperluan. Dan kalau boleh anak-anak kita jangan bawa keluar, ataupun orang-orang dewasa, orang tua yang berisiko tinggi, untuk menjaga keselamatan kita. Hashtag kita jaga kita. Selamat berjumpa kembali.